Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran ke-1, dan matematika. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Berikut, Benny memiliki sebuah pantun yang berisikan udara dingin di pagi hari. Minum teh, nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Berikut sudah Ibu sajikan teks, sekarang kita baca bersama-sama ya. Siti, anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia dan apa fungsi organ peredaran darah manusia? Yang pertama, kita akan mempelajari sistem peredaran darah. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Dan di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Lalu dari paru-paru, darah yang banyak mengandung O2 kembali lagi ke jantung melalui vena pulmonalis dan berakhir di serambi kiri. Nah, agar lebih jelas, coba perhatikan sistem peredaran darah kecil berikut ini. Yang pertama, dari bilik kanan, lalu melewati arteri pulmonalis ke paru-paru, lalu terjadi pertukaran darah, lalu melewati vena pulmonalis, dan terakhir ke serambi kiri. Selanjutnya kita akan belajar sistem peredaran darah besar. Darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Jadi dari bilik kiri ini lalu ke aorta atau arteri besar menuju ke seluruh tubuh. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Lalu, darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali lagi ke jantung melalui vena dan berakhir di serambi kanan. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan skema berikut ini. Jadi tadi darah berasal dari bilik kiri yang mengandung oksigen O2 ya darahnya, lalu melewati arteri besar atau aorta, lalu melewati arteri untuk menuju ke seluruh tubuh, di mana terjadinya pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida, lalu melewati vena dan berakhir di serambi kanan. Ternyata ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia, yaitu yang pertama ada jantung, kedua ada pembuluh darah, dan terakhir ada paru-paru. Pertama-tama kita akan mempelajari mengenai jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis, seperti contoh yang sudah diberikan.
Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepala tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Berikut ini ada bagian-bagian dari jantung. Ada serambi kiri, ada bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Anak-anak, antara bagian kanan dan kiri jantung itu dibatasi oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Yang ini ya, katup jantung. Nah, jadi katup jantung itu berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusut bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Ini merupakan bilik dan ini merupakan serambi. Nah, hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat, yaitu tugasnya memompa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan atau pada bagian leher di bawah telinga. Nah, mungkin anak-anak bisa mencobanya ya. Organ yang akan kita bahas selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri. Nah, arteri ini pembuluh yang berwarna merah ya. Dan pembuluh balik disebut vena yang berwarna biru. Sekarang kita akan mempelajari dua jenis pembuluh darah yang tadi, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, pertama-tama pembuluh nadi. Pembuluh nadi disebut arteri. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh nadi yang paling besar itu disebut aorta. Selanjutnya pembuluh balik. Pembuluh balik disebut vena. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Nah, yang ini ya, pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Organ yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Nah, ini merupakan alveoli. Jadi masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi, di sini CO2 atau karbon dioksida keluar dari vena, dan di sini oksigen atau O2 masuk ke alveolus. Tugas pertama, kamu telah mempelajari peredaran darah manusia. Coba pahami materinya
dan gambarlah. Kemudian tuliskan keterangan gambar yang kamu buat. Jadi anak-anak menggambar organ peredaran darah manusia dan cara kerja organ peredaran darah manusia. Oke, selanjutnya teks bacaan mengenai Siti tadi. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba, Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur. Tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Siti dan teman-teman telah mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak terasa jam dinding di kelas Siti menunjukkan pukul 12:40. Bel tanda pulang sekolah telah berbunyi. Siti dan teman-teman segera berkemas-kemas untuk pulang. Siti dan teman-teman mengambil sepeda di tempat parkir. Siti dan teman-teman segera mengayuh sepeda untuk pulang ke rumah. Oke, sekarang pembelajaran tematik kita sudah selesai. Berikut ini tugas kedua. Jadi, pertama anak-anak mencari tahu apa itu pantun dari pengertian, ciri-ciri, dan lain-lain. Yang kedua, membuat pantun dengan tema kesehatan. Selanjutnya, kita akan belajar matematika mengenai menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung berbagai bentuk pecahan. Oke, pertama-tama ada hal yang harus kita ingat, yaitu pertama, jika pengurangan dan penjumlahan ada dalam satu soal, maka kerjakan dari yang sebelah kiri. Lalu jika ada perkalian dan pembagian, diikuti penjumlahan atau pengurangan, maka dahulukan perkalian dan pembagiannya. Dan jika ada dalam kurung, maka didahulukan terlebih dahulu. Oke, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Mari kita kerjakan bersama-sama. Ayah mempunyai 4 kotak apel. Berat apel dalam setiap kotak 12,5 kg. Kemudian dari setiap kotak diambil masing-masing 2,75 kg apel. Berapakah berat apel dari keempat kotak tersebut sekarang? Nah, sekarang kita harus mencari berat dari 4 kotak apel yang ada. Caranya dengan 4 kotak apel itu kita kali dengan 12,5. 4 dikali 12,5 sama dengan 75. Kemudian tadi setiap kotak diambil masing-masing 2,75 kg apel. Nah, sekarang kita mencari berat dari 4 kotak apel setelah dalam satu kotak itu diambil 2,75 kg. Maka 2,75 dikali 4 sama dengan 11. Nah, 75 ini merupakan berat 4 kotak apel. Nah, 11 ini merupakan berat kotak setelah diambil 2,75 apel per kotak. Nah, sekarang kita harus mencari berapakah berat apel dari keempat kotak tersebut. Maka tinggal kita kurangi berat 4 kotak apel dengan berat kotak setelah diambil 2,75 kg per kotak. Jadi 75 dikurang 11.
sama dengan 64. Jadi berat apel dari keempat kotak tersebut adalah 64 kg. Contoh selanjutnya, Amira mempunyai pita sepanjang 2/4 meter. Pita itu diberikan kepada adiknya sepanjang 20% dari panjang pita. Nah, berapakah sisa pita Amira? Nah, pertama yang harus kita kerjakan adalah mengubah 12/2/4 ini menjadi pecahan biasa. 12 2/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 4 dikali 12, yaitu 48, lalu ditambah dengan 2. Maka bentuk pecahan biasanya adalah 50/4. Lalu yang kedua, kita cari berapa panjang pita yang diberikan Amira kepada adiknya, yaitu 20% dikali dengan panjang pita yang dimiliki oleh Amira, yaitu 54 dikali 50/4. Nah, 20% ini yaitu kan 20/100, lalu dikali 50/4. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini kita coret nolnya, lalu 2 dengan 4 bisa kita coret jadi 1. 4 ini tadi dengan 2 jadi 2. Nah, maka hasilnya 50 dikali 1, 50. Dan 10 dikali 2 adalah 20. Nah, lalu yang ketiga adalah mencari berapa sisa pita Amira. Maka, caranya panjang pita Amira yaitu 50/4 dikurang panjang pita yang diberikan Amira kepada adiknya, yaitu 50/20. Harus diingat, jika pengurangan pada pecahan kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, penyebutnya itu iya betul 20. Jadi 20 dibagi 4 itu 5. 5 dikali 50 adalah 250. Nah, lalu ini tetap ya, 20 dibagi 20 itu 1. 1 dikali 50 adalah 50. Nah, ini bisa langsung kita kurangi. 250 dikurang 50 sama dengan, ya betul, 200. Hebat. Nah, 200/20. Ini bisa kita sederhanakan ya. 20 dibagi 2, 10. Maka sisa pita Amira adalah 10 meter. Yuk kita kerjakan soal berikut ini bersama-sama lagi. Aldo mempunyai tali yang panjangnya 35/6 meter. Sepanjang 1/2/4 meter tali diberikan kepada keponakannya. Sisanya dipotong menjadi 2 bagian sama panjang. Berapa meter panjang setiap potongan tali tersebut? Yang pertama yang kita kerjakan dulu adalah berapa panjang tali yang diberikan kepada ponakannya. Nah, caranya itu dengan 35/6, ini adalah panjang tali yang dimiliki Aldo, dikurang 1/2/4. 1/2/4 ini merupakan tali yang diberikan Aldo kepada keponakannya. Nah, sekarang kita kerjakan ini terlebih dahulu. Ubah pecahan ini menjadi pecahan biasa. 35/6 jika kita ubah menjadi pecahan biasa, kira-kira berapa ya? Ya betul, 23/6. Lalu 1/2/4 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu, ya betul, 6/4. Nah, sekarang kita harus mengubah penyebutnya menjadi sama. Nah, kira-kira berapa ya penyebutnya? Ya betul, 12. Nah, 12 dibagi 6 itu 2. 2 dikali 23 adalah 46. Nah, sekarang 12 dibagi 4 itu 3. 3 dikali 6 itu 18. Maka dikurang 18. Sekarang bisa langsung kita kurangi.
46 dikurang 18 itu adalah 28/12. Nah, kira-kira bisa kita sederhanakan enggak ya? Ya betul, bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. Maka menjadi 7/3. Lalu, sisanya itu, sisa tali Aldo dipotong menjadi 2 bagian sama panjang. Lalu yang kedua yang kita kerjakan adalah jika dipotong menjadi 2 bagian, maka 7/3 ini yang tadi kita sudah temukan harus dibagi menjadi 2. Nah, 2 itu sama dengan 2/1. Maka sama dengan 7/3 pembagian pecahan itu dikali dan diubah posisi pembilang dan penyebutnya ya. Menjadi 1/2. Maka 7 dikali 1 itu 7, 3 dikali 2 itu 6. Maka menjadi 7/6. Jadi, panjang setiap potongan tali tersebut adalah 76 meter. Oke, soal selanjutnya. Ibu membeli minyak goreng sebanyak 7/2 liter. Digunakan untuk menggoreng ikan gurami 3/4 liter dan diberikan kepada nenek sebanyak 0,55 liter. Kemudian ibu membeli lagi 1,25 liter. Berapakah liter minyak yang ibu miliki sekarang? Ayo sekarang apa dulu ya yang dikerjakan? Iya betul, kita kerjakan 7/2 dikurang dengan 3/4 karena minyak ibu itu digunakan untuk menggoreng ikan gurame. Ayo, ada yang tahu berapa 7/2 dikurang 3/4? Kita samakan dulu ya penyebutnya, yaitu 4. Maka 4 dibagi 2 itu 2, 2 dikali 7 itu 14. Lalu dikurang 4 dibagi 4 itu 1, 1 dikali 3 itu 3. Maka 14 kurang 3 adalah 11. Hasilnya 11/4. Nah, ini kita ubah saja menjadi desimal untuk memudahkan pengerjaan selanjutnya. 11/4 diubah menjadi desimal, yaitu menjadi 2,75. Lalu, setelah digunakan untuk menggoreng ikan gurami, minyak ibu itu diberikan kepada nenek sebanyak 0,55 liter. Maka, tadi 2,75 dikurang 0,55. Nah, kemudian ibu membeli lagi nih 1,25 liter. Maka iya betul ditambah. Oke, hebat. Ditambah 1,25. Nah, ini bisa langsung kita jumlahkan saja. 2,75 dikurang 0,55 ditambah 1,25 adalah 3,7. Jadi, minyak yang ibu miliki sekarang adalah 3,7 liter. Good job. Pak Budi seorang pembuat sirup. Ia memiliki gula 6 1/4. Kita tulis dulu ya, 6 1/4. Lalu kemudian membeli lagi 4 1/2. Jika membeli berarti ditambah 4 1/2. Lalu gula tersebut dibuat sirup yang dikemas ke dalam beberapa botol. Setiap botol memerlukan gula 1/4 kg. Maka dibagi 1/4. Beri kurung dulu ya. Lalu dibagi 1/4. Nah, jika ada kurung itu harus diutamakan terlebih dahulu. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung. Nah, ini bisa kita cara mengerjakannya 6 ditambah 4. Itu dari sini ya. Lalu kita tambah 1/4 ditambah 1/2. Tutup kurung dibagi 1/4. Dengan ini bisa langsung ditambah 4 itu 10, lalu ditambah 1/4 dan 1/2. Ingat, jika penjumlahan pecahan
yang penyebutnya berbeda itu harus kita samakan, maka penyebutnya itu adalah 4. Di sini kita tulis 4 dibagi 4, 1 dikali 1, 1. Lalu 4 dibagi 2 itu 2, dikali 1, maka menjadi 2, tutup kurung, dibagi 1/4. Nah, sama dengan 10. Tadi 1/4 ditambah 2/4 itu menjadi 3/4. Jadi 10 3/4 dibagi 1/4. Tadi 10 3/4 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 4 dikali 10 itu 40, ditambah 3, 43, maka menjadi 43/4 dibagi 1/4. Nah, karena jika ingin membagi pecahan, maka pecahan yang ini harus kita ubah posisi pembilang dan penyebutnya. Maka dikali 4/1. Nah, ini bisa langsung kita kalikan. 43 dikali 4 itu 172/4. Dan ini bisa kita sederhanakan menjadi 43. Maka, botol yang harus disediakan Pak Budi adalah 43 buah. Oke, berikut merupakan tugas matematika. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu berikan di WhatsApp grup ya. Oke anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Oke, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.